Pas lagi asyik nongkrong di warkop langganan, obrolan yang biasanya cuma sekedar gosip tetangga, tiba-tiba berubah jadi keluhan soal beratnya ekonomi. Kita akan lihat gimana nilai tukar rupiah yang lagi ngos-ngosan ini ternyata punya efek domino yang luar biasa. 17.700 rupiah per $1 Amerika. Ini adalah realitas ekonomi yang dampaknya langsung turun berembes ke jalanan dan pasar-pasar tradisional tempat kita belanja tiap harinya. Terus apa urusannya sama dompet saya di rumah? Ini dia efek dominonya. Bikin pusing memang kalau dialami langsung, tapi penting banget buat kita pahami. Pertama, karena ada gejolak global, dolar meroket dan rupiah kita melemah. Masuk ke langkah kedua, bos besar kita, yaitu Bank Indonesia, harus cepat turun tangan buat nginjak rem ekonomi demi menyelamatkan rupiah. Caranya gimana? Dengan menaikkan suku bunga. Nah, di langkah ketiga, bank-bank umum otomatis ikutan dong menaikkan suku bunga kredit mereka. Ujung-ujungnya, di langkah keempat, cicilan bulanan kita, entah itu cicilan rumah, KPR, atau motor, pelan-pelan jadi kerasa makin berat. Betul banget. Sebagai langkah antisipasi, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, mengambil keputusan yang sangat krusial. Beliau menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin jadi 5,25%. Intervensi ini dilakukan dengan satu tujuan yang sangat jelas, menstabilkan nilai tukar rupiah dari gempuran tekanan global, sekaligus menjaga supaya inflasi kita tetap aman dan terkendali di target sekitar 2,5%. Gini deh, kita pakai analogi warung kopi aja. Kita ini kan masih lumayan banyak mengimpor kedelai. Nah, kalau kita bayar kedelai itu pakai dolar yang lagi mahal-mahalnya, harga kedelai impor otomatis terbang. Efeknya apa? Sangat nyata. Tempe dan tahu goreng yang tiap hari ada di meja makan kita, tiba-tiba harganya ikutan naik. Coba bandingin deh. Dulu, makan tempe kerasa murah meriah. Cicilan motor dan KPR tiap bulan juga rasanya aman-aman aja di kantong. Tapi sekarang, realitasnya beda banget. Piring makan kita mulai terjepit gara-gara harga bahan baku impor yang pada naik. Dan di saat yang bersamaan, kita dibikin deg-degan karena bunga pinjaman bank berpotensi ikut mencekik keuangan keluarga. Bayangin aja, mulai dari cicilan rumah subsidi yang bunganya mulai menyesuaikan, harga pakan ternak dan pupuk yang melambung tinggi, sampai akhirnya daya beli mereka pelan-pelan terus merosot tajam. Faktanya bikin merinding loh, 97% tenaga kerja di Indonesia ternyata diserap oleh UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya hampir semua orang di sekeliling kita, entah itu paman, tetangga sebelah, atau teman nongkrong kita, menyandarkan piring nasinya dari sektor ini. Tapi, siap-siap dengar fakta yang lumayan bikin nyesek. Ya, dari jutaan UMKM yang jadi urat nadi kita itu, cuma sekitar 18% yang punya akses ke pembiayaan perbankan formal. Ironis banget kan, sektor yang menghidupi hampir seluruh pekerja kita ternyata sangat amat rentan kalau ada guncangan ekonomi, semata-mata karena akses permodalan mereka yang super terbatas. Kerentanan ini divalidasi langsung oleh sebuah riset akademis dari STAI Maba Mojokerto. Jurnal ini menyoroti dengan sangat tajam gimana kebijakan kenaikan suku bunga itu sukses menekan ruang gerak para pengusaha kecil. Coba bayangkan. Saat suku bunga naik, margin keuntungan UMKM yang biasanya emang udah tipis dari sananya, perlahan makin habis tergerus gara-gara biaya pinjaman yang ikut-ikutan naik. Kalau dilihat dari kacamata ekonomi syariah, kesimpulannya juga sangat jelas. Sistem ekonomi yang sangat bergantung pada bunga dinilai sering membebani pelaku usaha kecil menengah. Lonjakan bunga ini jelas bertolak belakang banget sama semangat ekonomi inklusif dan produktif yang harusnya merangkul mereka. Adakah angin segar di tengah hawa panas ekonomi ini? Di saat harga barang mulai merangkak naik dan cicilan membengkak, ada nggak sih solusi buat masyarakat di akar rumput yang posisinya lagi benar-benar terjepit? Angin segar itu datang dalam wujud satu angka krusial, 5%. Ini merupakan kebijakan dari arahan langsung Presiden Prabowo yang menginstruksikan supaya suku bunga kredit usaha rakyat atau KUR dipangkas jadi maksimal hanya 5% aja per tahunnya. Biar lebih kebayang dampaknya, mari kita bandingkan. Sebelumnya, kebijakan KUR mematok suku bunga flat di angka 6%. Nah, lewat aturan baru ini, batas atasnya ditekan jadi maksimal 5% aja. Intervensi ini memang secara khusus dirancang buat mastiin para petani, buruh, dan teman-teman UMKM nggak sampai jatuh ke pelukan rentenir atau pinjaman ilegal waktu mereka kesulitan nyari modal gara-gara bunga bank umum lagi tinggi-tingginya. Kebijakan ini pastinya dapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Ibu Friderika Widiasari Dewi dari OJK menegaskan kalau perluasan akses pembiayaan yang terjangkau ini sangat esensial buat dukung masyarakat kita. Tujuannya cuma satu, bikin beban masyarakat kecil jadi sedikit lebih ringan dan ngasih ruang buat ekonomi akar rumput supaya tetap bisa berputar, bertahan, bahkan melawan badai.
Lalu, sebagai individu, apa dong yang bisa kita lakuin buat bertahan? Pertama, ini timing yang pas banget buat ngerem gaya hidup konsumtif. Tahan dulu deh belanjanya. Kedua, hindari nambah utang baru, apalagi yang sifatnya nggak mendesak. Ketiga, khusus buat pelaku usaha, yuk pelan-pelan beralih pakai bahan baku lokal supaya nggak terjebak permainan kurs dolar. Dan yang paling penting, kita harus makin cerdas dan super disiplin ngatur anggaran bulanan rumah tangga. Ingat ya, roda ekonomi itu selalu berputar. Ada kalanya dia melambat, ada kalanya dia ngebut lagi. Dengan ngerti akar masalahnya, kita nggak perlu ikutan panik. Justru, kita jadi jauh lebih siap, lebih tangguh, dan berdaya buat ngambil keputusan finansial yang cerdas. Terima kasih banyak udah nyimak obrolan kita kali ini, dan sampai jumpa di paparan menarik berikutnya.